Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat publik. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak mumpung ada jelaskan melalui nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang saya, bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti belum masuk penjara. Ini harus eksekusi. Ya pertanyaan saya, dia ini mewakili Wahyu Kusukala. Dia di sini. Saya ingin tahu dulu apa sesungguhnya ketersinggungan Pak JK sehingga harus melaporkan si Sylvester kepada penegak hukum. Sesimpel itu pertanyaannya? Ya. Oke, begini. Yang lebih sangat Di menyakitkan itu antara apa? semua statement dalam orasi itu, yang paling dia rasa dalam sakitnya, ketika saudara Sylvester berorasi mempertentangkan ya, posisi agama. Kristen, Islam, pengusaha Kristen, sangat sedih dia. Kenapa, Bung? Kalau kita lihat jejak beliau, dialah orang yang selalu menyemen dan merekat perbedaan dan potensi konflik berdasarkan agama. Anda mungkin ingat tahun 1998 sampai 2001 apa yang terjadi di negeri ini. Negeri ini dikoyak oleh perang Poso Kristen dan Islam. Saat yang sama, negeri ini dikoyak oleh Islam versus Kristen di Ambon. Siapa yang pasang badan mendamaikan itu? Pertanyaan saya. Satu lagi, di Kalimantan. Kalimantan Sampit, Madura versus Dayak. Khusus Poso dan Ambon, saya ikut. Pertanyaan saya, kemana semua ini orang yang menuding JK, memojokkan JK, memainkan kartu agama dalam rangka pemilihan kepala daerah mempertentangkan Kristen dan Indonesia, Kristen dengan Islam. Kemana Anda semua waktu itu? Tahu nggak harga yang dibayar dengan posisi Pak JK mendamaikan? Mallnya dibom, 2 orang meninggal. Yang bom itu orang Islam, karena dianggap pro-Kristen. Beberapa bulan kemudian, showroomnya dibom oleh kelompok yang sama. Jadi, kenapa Pak JK merasa perlu membawa karena hukum ini? Karena this is a dangerous game untuk keutuhan bangsa kita. Berbicara, mempertentangkan Islam versus Kristen. Itu yang membuat dia tidak bisa terima, Bung Karni. Yang lain dia bisa mabit. Dia mungkin sakit, tapi tidak sesakit ini. Karena dia buktikan bahwa dia justru penyemen dan perekat probabilitas atau kemungkinan perbedaan itu menjadi konflik. Nah itu Pak Karni. Nah kedua, Mas kita, Norman. Ya, mengapa Sylvester tidak dieksekusi? Oh ada COVID. Tunggu. Coba kita buka kronologi waktu ya. COVID itu merebak di Republik Indo. Dengar dulu, saya bicara dulu. Boleh enggak saya bicara? Waktu Anda saya tidak, Anda interupsi Anda. Oke? Itu baru mulai dimaklumatkan oleh pemerintah April 2020. Ya. Ini putusan MA itu 2019. 2019. Lalu COVID itu dinyatakan tiada itu mulai September 2021. Lalu
Reda total itu 2022. Sekarang tahun berapa ya? 2025 kan? Ya. Jadi kalau alasan COVID mau dipakai, mari kita berikhtiar cari alasan lain. Karena kurang logis itu. Masalah berikut yang ingin saya komentari sehubungan dengan Pak Sylvester ini. Pertama, sejak Pak Roy melancarkan serangan dan Kejaksaan Agung tanggal 4 Agustus sudah menyatakan harus dieksekusi, lihat apa yang terjadi. Silakan, Pertama, Pak Sylvester melalui jumpa pers menyatakan kita atur, kita kooperatif. Lihat itu ya, kronologi waktu Bung ya. Kedua, muncul amnesti dan abolisi buat 2 warga negara. Ya. Dia juga ingin menumpang di situ. Masuk list. Ya, saya memang mengharapkan waktu itu bahwa kemungkinan ini ya sampai tanggal 17 Agustus penantian itu ada. Ya pasti gitu. Setelah 17 Agustus berubah. Kadaluarsa. Ya, rentetan ini ya. Setelah kadaluarsa muncul ikhtiar PK. Ya. Di sini logika sudah mulai kebalik. Permintaan kadaluarsa, mengharapkan kadaluarsa tapi mendaftar PK. Itu logika sudah terbalik gitu. Sudah kebalik-balik gitu. Ya toh? Nah, setelah PK ditolak, saya nggak tahu apa lagi nih. Restoratif justice. Restoratif justice tidak mungkin. Iya. Karena itu awal dari proses hukum. Betul. Logiknya itu supaya tidak terlampau ribet ini. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana penjelasan Bapak ini Kejagung ini belum bisa menangkap Sylvester Matutina ini. Apakah memang mereka sengaja untuk membebaskan Sylvester Matutina atau memang tidak bisa? Nah, di sini kita akan membaca beberapa komentar mengenai tentang kasus Sylvester Matutina ini. Menurut Zendo di sini, apakah rakyat Indonesia belum juga sadar sudah salah pilih presiden? Bapak Wapres, negara sudah semakin rusak jika pemilu ke depan atau pemilu ulang. Pilihlah Presiden Bapak Anies Baswedan. Rakyat minta bukti, jaksa tegakkan hukum. Kejagung berhenti kalau tidak dengan mantan penguasa. Eksekusi saja sebelum rakyat marah. Betul teman-teman. Harusnya sebelum itu Kejagung ini harus menceploskan Sylvester Matutina ini ke penjara. Namun sampai saat ini Sylvester Matutina juga masih belum di penjara. Dan kita tahu bahwa di mana Sylvester ini sudah divonis 1 tahun, 6 bulan tapi masih belum juga dieksekusi. Nah, selanjutnya eksekusi segera, jangan biarkan sebelum hukum rimba diberlakukan. Kita tahu teman-teman sebenarnya orang juga mau buat Sylvester Matutina ini segera diceploskan ke penjara, namun Sylvester Matutina ini kebal hukum ya, jadi dia mempunyai banyak alasan dan banyak orang melindunginya di belakang sehingga mungkin itu yang membuat Kejagung sulit untuk menangkapnya. Nah, di sini supaya biarlah Bapak Prabowo menotis ini supaya Sylvester Matutina ini segera diceploskan ke penjara. Selanjutnya, Presiden Prabowo Senggolo kejaksaan karena abaikan keadilan hukum. Betul, kalau memang tidak bisa becus dengan kerjaannya harus dikeluarkan gitu memang. Karena hanya gara-gara Sylvester ini negara kita yang negara hukum jadi kayak dipermainkan oleh Sylvester Matutina ini. Selanjutnya, Sylvester sudah mempunyai ketetapan putusan hukum secara inkrah. Jaksa melakukan pembiaran diduga terancam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 421 hukum adalah panglima.
Pemerintah Prabowo tidak konsekuensi dengan omong-omongnya Pak Prabowo, tidak tegas pada yang melanggar hukum. Saatnya rakyat geruduk Jaksa Agung yang dinyalir melindungi Sylvester Matutina atas perintah Prabowo dan Jokowi. Jangan berharap negara bisa tuntaskan hal ini, pengadilan rakyatlah yang bisa dipercaya. Tuh. Kalau Presiden banyak berhutang budi dengan Jokowi, semua gerakan terbatas dan ragu-ragu, makanya Indonesia kacau balau begini. Sebenarnya bukan ini, Bapak Prabowo itu sebenarnya sudah mempersiapkan segala hal, satu persatu akan nanti ada gilirannya. Makanya kita dukung terus Bapak Prabowo, supaya juga dinotif mengenai tentang kasus Sylvester Matutina ini. Selanjutnya, kekerasan harusnya teliti dan sakitnya Sylvester segera jemput paksa Prabowo, jangan diam aja, lakukan sesuatu gerak. Kejaksaan segera dijemput Sylvester. Bagaimana rakyat percaya kepada hukum internasional kalau terpidana jadi pejabat? Betul. Sedangkan pejabatnya saja masih ada jabatannya, tapi dia sudah melanggar hukum, masih belum juga ditangkap ya teman-teman di situ. Selanjutnya, jangan sempat masyarakat yang bertindak ke Kejagung. Betul. Dulu kita ada yang memberi nilai 11-100 diketahui, sekarang berterasa demo di mana-mana. Hukum tidak tegak, orang yang sudah bersalah dan yang sudah ingkrah tapi nyidik di tanah malah masih diangkat menjadi komisaris. Betul. Harusnya kalau mereka sudah tahu kebusukan yang daripada Sylvester ini, otomatis nggak usah diangkat jadi komisaris gitu kan. Kemudian Presiden Prabowo diam aja sama kasus ijazah palsu, nggak ada gunanya. Jangan sampai makan korban orang di penjara, tapi jelas wujud ijazah aslinya. Coba Prabowo ambil tindakan penyelesaian ijazah palsu ini. Kejagung memang gak punya malu, sama aja dengan Prabowo masih jilat Jokowi. Mestinya Presiden cepat bertindak, jangan cuma pidato doang. Saya setuju dengan Ferdinand, bubarkan aja kejaksaan, tidak perlu kantor pengadilan lagi. Negara ini udah hancur, bobrok sejak 10 tahun dikuasai seseorang berijazah palsu. Hati-hati kau jaksa, rakyatnya akan mengadili jika kau tak berani. Hati-hati juga buat jaksa, rumah lo akan jadi target rakyat. Karena mempersulit proses penahanan, harusnya hukumannya ditambah jadi 10 tahun. Harta kekayaannya disita oleh negara. Bisa juga itu. Penegakan hukum bisa dibeli, makanya kalau orang kaya yang penting bisa bebas, betul. Hanya karena uang, ya otomatis bebas. Takut Mulyono jaksa hakim aja diterima, apalagi Polri UGM. Jaksa titipan Mulyono susah dipercaya. Apa rakyat yang harus jemput Sylvester Matutina kalau kerjaan tidak siap? Rakyat yang jemputnya. Jaksa Agung dan Kejari takut dengan si Raja Jawa. Presiden segera pecat ganti yang kredibel. Jaksa Agung tidak berani bicara aja besar. Kalau tidak ditangkap Sylvester Matutina berarti Pak Jaksa tidak profesional. Lebih baik dibubarkan saja lembaga peradilan, jangan sampai di SD uap lagi. Sekarang bukan hukum yang berlaku, tapi yang berlaku uang dan kekuasaan. Hakim menjunjung tinggi bayaran, bukan menjunjung tinggi hukum. Betul teman-teman. Ibaratnya hanya karena kara-kara uang, lupakan segala tanggung jawab. Atau mungkin juga Kejagung ini sudah disuap dengan uang, makanya dia tidak bisa menangkap Sylvester Matutina ini. Karena kita tahu bahwa kasusnya ini sudah 6 tahun. Dan dia sudah divonis 1 tahun, 6 bulan, tapi sampai sekarang masih belum ditangkap. Alasannya masih dalam pencarian untuk menangkap Sylvester, tapi pencariannya sampai sekarang masih belum dieksekusi juga. Nah, jaksa harus menetapkan DPO pada Sylvester, bahaya kalau masih berkeliaran di bangsa ini. Hukumnya syairah Islam aja adil, langsung jemput saja dan ceploskan ke penjara. Betul apa yang dibilang Abang Pendanaan tadi. Makanya saya bilang para penjahat gak usah ditampilkan karena cuma ingkrah tapi gak ditahan juga. Betul. Jaksa, hakim, polisi, UGM, pemerintah sudah jadi termul. Semua seorang Sylvester aja tak bisa dibereskan. Artinya tak mau jeruk makan jeruk, termul makan termul. Bukan sakit tapi memang menyepelekan asupan Jokowi. Aja yang bisa hukum di Indonesia udah gak guna hukum. Dan cuma ngomong-ngomong doang, Pak Jaksa langsung tangkap Sylvester. Jaksa Agung kumis tebalnya seuprit. Pak Prabowo takut sama Jokowi, Sylvester itu karena Jokowi paham.
Mantan Presiden ke-7 banyak aparat jadi termul. Termul Mulyono, Kapolrinya jaksa, hakim, KPK rata-rata jadi termul. Harusnya komisaris juga dipecat. Ini semua Allah Mulyono, Indonesia diacak-acak, penegak hukum, Undang-Undang 45, korupsi, dan lain-lain. Begitu hebatnya Mulyono sampai Prabowo sebagai presiden dibungkam. Gak bisa apa-apa. Ngomong mau jadi macan Asia sama Mulyono aja takut macan opung ilmiah. Betul. Maka dari itu teman-teman kita dukung terus supaya dinotis oleh Bapak Presiden Prabowo mengenai tentang kasus Velser Matutina ini. Maka dari itu coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang tanggapan teman-teman setelah menonton video ini.